Nih, tuh, jadi lapisan cake-nya tebal, terus di sini nih susunya tumpah-tumpah tuh. Halo food lovers, balik lagi di channel YouTube Jumanji Eats, review makanan paling informatif, jujur, mantap jiwa. Oke food lovers, hari ini aku Jennifer mau nemenin kalian semua untuk nyobain makanan yang lagi hits banget di dunia persosmedan. Apalagi kalau bukan dessert box dari Bittersweet by Najla. Dan kalau teman-teman kepo banget mau tahu reviewnya kayak gimana, tonton terus ya. Oke food lovers, aku mau kasih tahu dulu nih kalau Bittersweet itu nggak cuma berbasis online ya. Ternyata Bittersweet by Najla juga punya toko offline-nya. Dan hari ini karena kebetulan nggak jauh-jauh amat toko offline-nya, aku pilih yang di daerah Kemang by the way. Aku mau pergi ke sana untuk beli langsung dan untuk lihat sebenarnya toko offline itu kayak gimana sih suasananya dan segala macam. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kalau emang kalian mau beli langsung Bittersweet by Najla ke toko offline-nya dimanapun, nanti aku kasih tahu alamatnya. Setahu aku sih ada 5 lokasi ya toko offline-nya, dimana aja nanti aku kasih tahu ya. Jangan lupa untuk selalu ikutin protokol kesehatan COVID-19 yang udah diumumin oleh pemerintah Indonesia. Kayak gini aku udah sedia masker by the way, dan harus jaga jarak juga. Oke food lovers, jadi kita langsung aja OTW ke Bittersweet by Najla yang outlet di Kemang. Stay tune ya. Oke food lovers, jadi aku udah sampai di Bittersweet by Najla. Ini yang di cabang Kemang, dan aku langsung masuk aja. Kebetulan ini nggak terlalu rame. Waktu kemarin tuh aku udah sempet filming sebenarnya. Cuma itu tuh singkat banget karena dia tuh rame banget. Karena kan nggak boleh semua masuk ke dalam outletnya ya, jadi harus ngantri gitu di luar. Dan ini kebetulan aku datang, dia tuh nggak terlalu rame. Jadi aku mungkin masih bisa ngevideoin dalamnya, karena sebenarnya dalamnya tuh nggak sebesar yang kafenya dia di mana ya, setahu aku di Rawamangun deh kayaknya. Tapi di sini sih yang kemarin aku udah masuk ya, dia nggak sebesar itu sih, benar-benar kayak outlet biasa aja, kecil gitu. Dan ada kasirnya, terus ada kulkas yang isinya itu dessert boxnya, dan di depan di daerah kasirnya itu juga ada kayak displaynya gitu. Nanti aku tampilin fotonya di sini ya. Kayak gitu doang sih. Oke food lovers, jadi tadi aku udah beli. Sebenarnya tadi tuh kan sepi ya, dan aku udah videoin di dalam tuh kayak gimana. Cuma tiba-tiba ternyata pas tadi kita mau bayar, si masnya itu bilang katanya gak bisa, pokoknya harus cashless gitu. Sedangkan tadi aku tuh bawanya cash. Jadi pembayarannya itu via GoPay. OVO bisa ya? OVO bisa nggak sih? Nggak tahu deh. Dia nggak bisa. Tadi yang aku lihat sih ada GoPay, ShopeePay, sama BCA biasa gitu kan. Akhirnya aku tadi nyari-nyari kayak ATM gitu-gitu, dan ternyata kata masnya di sini ada Alfamart dan cukup dekat. Makanya tadi aku jalan kaki dulu ke Alfamart buat isi GoPay. Dan pas aku balik-balik tadi, padahal tadi isinya nggak terlalu lama sih, cuma ya mungkin 10 menit kali ya, 10-15 menit. Tahu-tahu pas sampai ke sini, balik-balik ke sini itu tuh antrian udah panjang banget, udah sampai belakang. Yang bot yang Grab sama si yang biasa, orang-orang biasa lagi ngantri itu juga panjang banget sampai ke belakang-belakang. Parkiran motor, mobil semua udah penuh. Jadinya tuh aku harus nunggu lagi dari awal. Jadi benar-benar lama banget. Terus tadi juga sempat ada yang beli banyak. Terus pembayarannya tuh mereka tuh mungkin karena nggak dicantumin di pintunya kali ya, kalau harus bayar pakai online gitu, pakai e-cash ya ngomongnya, uang elektronik gitu, nggak dikasih tahu kan. Yang dikasih tahu kan cuma nggak boleh masuk lebih dari 2 orang. Nah akhirnya tadi tuh juga sempat banyak yang struggle gitu dalam pembayarannya yang tadi aku lihat. Soalnya dari tadi tuh banyak yang kayak bolak-balik, harus ke mobil lah, ngambil ATM-nya lah, atau gimana. Tuh sinyalnya juga di sini agak susah sih ya kalau buat provider aku. Oh iya, kemarin juga pas aku kesini, waktu pertama kali aku kesini, dia tuh nggak ada tulisan gitu di pintunya. Kalau di sini kan sekarang dia udah ada tulisan tuh kalau yang boleh masuk tuh hanya 2 orang. Kalau kemarin itu cuma kayak aku ngelihat aja, karena kita kan lagi ngantri lumayan panjang, dan pas aku ngantri itu aku ngelihatnya cuma 2 orang doang yang boleh masuk ke dalam outletnya, makanya aku ikutin.
Oke food lovers, jadi sekarang aku udah beli 2. Nih aku udah beli 2. Yang pertama itu Regal dan yang kedua tuh Milk Bar. Nanti ya bakalan aku review. Tadi sih untungnya sama masnya itu si dessert boxnya ini dimasukin lagi ke dalam kulkas. Jadi pas aku pergi dia nggak melted atau gimana. Karena nggak tau kenapa kemarin kan aku udah pernah nyoba juga kan yang meltednya. Karena kemarin tuh kayak langsung makan aja pas sampai di rumah. Ternyata terlalu enek buat aku. Sebenarnya nggak terlalu manis, cuma kayak jadinya mungkin karena dia terlalu basah gitu, terlalu melted jadinya enek gitu kalau makan kebanyakan. Tapi ini nanti kita lihat aja ya. Nanti aku mau masukin ke kulkas lagi. Kalau emang dia dalam kondisi yang dingin dan nggak terlalu melted itu rasanya jadi berubah, aku bakalan kasih tahu kalian. Jadi stay tune terus, jangan di skip. Oke food lovers, sekarang itu jam 10.31, ya kan jam 10.31 ya. Dan ini 10.31 malam. Tadi tuh aku beli kayaknya siang gitu, siang sore lah, 2:30-an. Jadi udah lama banget. Terus ini Wondersuite-nya udah ada di tangan. Tapi tadi karena aku pergi-pergi, jadi aku taruh dulu di kulkas biar dia agak sedikit beku sedikit gitu. Jadi aku mau tahu nih rasanya kira-kira bakalan berubah atau tetap enak gitu. Karena menurut aku sendiri sebenarnya dessert box ini tuh nggak terlalu manis, cuma mungkin karena terlalu melted jadinya manis banget. Oke guys, jadi kita langsung mulai aja icip-icipnya. Tapi sebelum mulai, aku mau kasih tahu dulu nih buat teman-teman yang mau ke toko offline-nya Bittersweet by Najla, jangan lupa ya untuk selalu ikutin protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia, yaitu pakai masker, terus hindari kerumunan, terus juga selalu bawa hand sanitizer, selalu cuci tangan pakai sabun supaya kalian terhindar dari segala macam penyakit termasuk COVID. Oke, jadi kita mulai aja ya. Kita mulai dari size dan packagingnya. Untuk size-nya itu segede telapak tangan gini sih. Jadi gak terlalu besar dan gak terlalu kecil. Menurut aku ini pas. Apalagi kalau misalnya menurut kalian ini terlalu manis, ini kayaknya bener-bener perfect size banget buat kalian sharing sama teman kalian. Atau kalau mungkin kalian pecinta manis atau menurut kalian ini gak terlalu manis, oke sih, satu box gini tuh bener-bener oke menurut aku. Terus packagingnya juga ini biasa sih terbuat dari plastik gitu. Dan menurut aku ini secure banget ya, karena dia tuh kan di sini ada labelnya kan, ada label Bittersweet-nya. Terus juga di pinggiran ininya nih ada selotip lagi. Jadi kalian nggak usah takut kalau dibawa-bawa pakai Gojek atau mungkin kalian bawa sendiri itu bakalan kemana-mana gitu. Enggak, karena ini benar-benar safety banget tuh, benar-benar secure banget. Bahkan dibukanya aja susah. Dibukanya tuh nggak bisa yang cantik gitu kayak harus barbar gitu, karena emang lengket banget. Sebelum dicoba, aku mau kasih tahu dulu lapisan ini tuh apa aja. Jadi yang paling bawah itu ada sponge cake-nya. Terus di atasnya ini kayak ada krim gitu. Aku nggak ngerti sih ini krim apa. Kayaknya sih caramel gitu ya modelannya, karena rasanya kayak caramel gitu. Terus di atasnya ada sponge cake lagi. Di atas itu ada krim. Terus di atasnya lagi nih yang coklat-coklat ini, di atasnya itu juga krim lagi. Aku nggak tahu sih ini apa, tapi ini sangat amat melted atasnya ya. Jadi nggak tahu deh. Ternyata dia masih lembek gitu guys teksturnya, walaupun udah dimasukin ke kulkas. Jadi kayaknya sih emang nggak tahu ya, aku nggak ngerti sih nanti rasanya bakalan seenak sama the last time aku coba atau enggak. Terus di atasnya itu tuh ada biskuit Regalnya asli. Jadi ini bener-bener rasanya tuh kayak Regal banget. Oke guys, langsung aja kita coba ya. Ini si Regalnya juga dia ini sih, maksudnya nggak sekeras kita biasa makan biskuit Regal gitu. Dan ini sangat amat susah diambil, deep banget karena dia lengket gitu ya. Dan oke. Jadi kalau misalnya kalian makannya pas lagi basah-basahnya ya, saya nggak sedingin ini, nggak sebeku ini. Dia tuh kayak apa sih, gampang banget ditarik kayak gitu dan basah banget. Ini langsung aja ya aku makan. Ini semua udah satu lapisan tuh, kalian bisa lihat. Mari makan. Menurut aku emang jatuhnya nggak terlalu manis kayak kalau ini lagi basah, dan ini juga dingin kan. Karena dia teksturnya jadi nggak selembek kalau dia nggak dingin, makanya jadi lebih nggak enak. Tapi aku nggak tahu sih, kayaknya sih tetap aja aku nggak bisa ngabisin ini satu beginian dalam satu in one sitting, nggak bisa. Karena menurut aku ini udah manis banget. Kalau satu suapan dia rasanya tuh nggak semanis itu. Cuma kalau kalian makan
3 kali aja. Kalau aku sih ya, karena aku nggak terlalu suka yang manis banget, itu tuh jadinya bener-bener manis. Tekstur si sponge cake-nya sih juara, bener-bener lembut banget, bahkan hampir kayak krim menurut aku teksturnya. Nggak tahu, kayak nggak berasa ada cake di sini. Walaupun ada sih, karena cake itu kan teksturnya emang kayak kasar-kasar gitu kan. Cuma dia itu tipe cake yang emang basah gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak aku nggak ngerti sih, ini yang bikin manis banget tuh di lapisan yang mana. Tapi kayaknya menurut aku yang bikin dia tuh manis banget itu tuh bagian atasnya, yang karamel ini. Yang paling menonjol rasanya itu, rasa manisnya menurut aku tuh yang atas ini. Terus aftertaste-nya tuh juga kerasa kayak karamel gitu. Oke, next kita langsung ke versi kedua, nggak tahu sih, varian kedua yang milk band. Nah, yang milk bed ini agak beda lapisannya dari Regal. Kalau Regal tadi itu 4 lapisan, kalau ini tuh cuma 3. Di bawahnya ini ada sponge cake yang super tebal. Terus di atasnya ada krim. Kayaknya sih krimnya sama ya, maksudnya kalau tadi kan Regal, mungkin ini karena ini cheese mungkin dan judulnya itu milk, jadi kayaknya dia manis-manis susu gitu yang ada campuran cheese-nya mungkin ya, aku nggak tahu, aku belum coba juga sih. Terus di atasnya ini ada cheese-nya yang nggak pelit, bener-bener tebel banget cheese-nya. Di sini juga kita dapet flan-nya gini, jadi ini nanti dituangin di atas milk bed-nya, di atas dessert box-nya, terus dicoba deh. Jadi sebenarnya sama aja sih temanya tuh, kayaknya ini dessert box yang basah-basah gitu, yang melted gitu. Jujur sebenarnya aku agak bingung gitu mau nuangin susunya gimana, soalnya ini penuh banget, aku takutnya dia tumpah. Kalau si flan-nya ini atau susunya ini baunya kayak susu kental manis biasa sih, kayak susu kental manis ditaruh di botol aja. Oh ya, by the way, tadi kan aku udah nuangin sedikit si susunya itu dan ternyata dia tuh nyerap guys, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau dia bakal tumpah. Oke, langsung aja kita coba ya. Nih, tuh, jadi lapisan cake-nya tebal. Terus di sini nih susunya tumpah-tumpah. Kejunya super royal, tebel banget. Kita coba aja ya. Aku mau cobain dulu tekstur sponge cake-nya. Honestly, menurut aku rasanya bener-bener mirip martabak keju. Si sponge cake-nya ini beneran lembut, walaupun udah dimasukin ke kulkas dia nggak keras sama sekali. Dia tetap basah, jadi tadi aku kan coba si cake-nya aja kan, aslinya kayaknya udah basah gitu loh. Emang tipe cake yang basah, jadi nggak bikin seret di tenggorokan. Terus juga si cake-nya ini udah ada rasanya, udah manis. Untuk krimnya sih aku nggak tahu sih, nggak kerasa gitu krimnya. Ini kayaknya cream cheese gitu. Menurut aku ini cheese banget sih, bener-bener cheese. Kalau judulnya itu milk bed, ini tuh lebih ke cheese banget. Jadi manis-manis susunya tuh sedikit. Jadi kalau kalian makan si sponge cake-nya doang sama si krimnya, itu kerasa sih, kerasa manisnya, kerasa kayak emang milk gitu. Apalagi kalau misalnya ditambahin si flan-nya tadi kan dia nyerap kan ke bawah, jadi enak gitu, kerasa manis. Tapi kalau misalnya kalian suka cheese, kalian kayaknya suka banget sih sama ini, karena cheese-nya tuh bener-bener dominan banget menurut aku. Di lidah tuh bener-bener langsung kayak, oh oke, ini cheese gitu. Dibanding kesan milknya ya, dia lebih dapet di cheese-nya sih. Oke, for the conclusion, menurut aku untuk harga 65.000 dan dapet dessert box enak ini, selembut ini, dan sebesar ini, menurut aku worth the price. Kenapa? Karena dia tuh menunjukkan walaupun dia hype-nya itu bukan sekedar kayak hype biasa, tapi emang beneran enak. Karena teksturnya juara, rasanya juga juara, apalagi yang milk bed ini. Kayaknya this is my favorite, karena menurut aku dia nggak terlalu enak, nggak seenak yang Regal. Regal tuh enak, cuma aku nggak bisa habisin sendirian. Kalau ini tuh aku masih bisa habisin sendirian, karena kan dia rasanya beragam ya. Ada asinnya cheese, terus ada sponge cake-nya manis, terus ada flan-nya juga dari susu gitu, manis juga. Jadi nggak terlalu enak lah. Nah, buat teman-teman yang mungkin kepo sama rasanya kayak apa, boleh banget langsung dicek Instagramnya Bittersweet by Najla. Dan kalau misalnya kalian udah nyobain, boleh banget kalian tulis pendapat kalian di bawah tentang dessert box ini. Terus juga buat teman-teman, buat food lover semua yang udah pernah nyobain Bittersweet by Najla, boleh juga di komen di bawah pendapat kalian gimana dan rasa apa yang kalian coba, biar food lovers yang lain yang mungkin kepo nih pengen coba dan mereka bingung mau rasa apa, itu bisa terbantu gitu karena ada review dari kalian juga. Karena di sini kan aku cuma nge-review 2 varian. Oh ya, satu lagi nih, aku mau ingetin teman-teman semua, para food lovers di luar sana
yang mau keluar-keluar atau mungkin menjalani aktivitas atau mungkin kalian mau beli sesuatu, itu jangan lupa ya untuk selalu ikutin protokol kesehatan COVID-19. Oke food lovers, jadi segitu dulu video hari ini. Jangan lupa untuk selalu komen, like, and subscribe to this channel. Jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notification-nya supaya kalian tuh gak pernah ketinggalan video baru yang akan diupload oleh Jumanji Eats. Karena cuma di Jumanji Eats, review makanan paling informatif, jujur, mantap jiwa. Sekian dari aku. Dadah, see you on the next video.